I don't know if you want to call it history or whatever you want to say, but Norway has never been qualified when I've been alive. Pertandingan Indonesia U22 versus Mali U22 mendadak jadi sorotan dunia setelah Erling Haaland tiba-tiba ikut buka suara. Ada apa sebenarnya sampai bomber top Eropa itu ikut kagum? Sebelum ke videonya mohon untuk like dan subscribe. Pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia U22 melawan Mali U22 mendadak mengguncang perhatian publik sepak bola dunia setelah sosok besar seperti Erling Haaland ikut bersuara. Ia mengaku terkejut dengan apa yang dilihatnya, terutama dari cara Indonesia U22 bermain dengan keberanian dan mentalitas yang sangat jarang terlihat di level usia muda. Haaland yang selama ini dikenal sebagai salah satu ikon sepak bola modern tidak menyangka bahwa Indonesia mampu memberikan permainan yang begitu cepat, intens, dan matang secara taktik. Saat ditanya mengenai pandangannya, Haaland menyebut bahwa Indonesia U22 menunjukkan kualitas yang menurutnya di luar radar banyak orang. Dalam laga uji coba leg kedua yang berakhir imbang 2-2, Indonesia tampil penuh determinasi. Haaland mengatakan bahwa pertandingan ini bukan sekadar laga persiapan, tetapi gambaran jelas bahwa Indonesia sedang berkembang menuju arah yang sangat positif. Yang paling membuat Haaland terpukau adalah kemampuan Indonesia untuk merespons tekanan setelah kebobolan gol cepat pada menit ke-11. Bagi sebagian besar tim muda, situasi seperti itu merupakan pukulan mental yang dapat merusak fokus sepanjang laga. Namun bagi Indonesia U22, momen tersebut justru menjadi titik balik untuk menunjukkan karakter kuat mereka. Haaland menilai reaksi pemain Indonesia benar-benar menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bermain dengan teknik, tetapi juga dengan hati dan kecerdasan. Menurutnya, cara para pemain Indonesia tetap tenang, tidak panik, dan kemudian mengatur ulang tempo pertandingan adalah tanda bahwa tim ini memiliki kedewasaan jauh di atas level usianya. Haaland mengakui bahwa ia sangat jarang melihat ketenangan seperti itu dalam pertandingan usia muda. Ia terutama menyoroti bagaimana Indonesia mampu membalikkan tekanan Mali dengan cepat melalui aliran serangan yang terstruktur. Menurut Haaland, pola permainan Indonesia tampak seperti tim profesional yang sudah terbiasa bermain di level tinggi. Haaland juga memberikan pujian khusus untuk lini tengah Indonesia yang menurutnya tampil luar biasa. Ia menyebut para gelandang Indonesia memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik serta keberanian dalam membawa bola ke area berbahaya. Sosok seperti Ivar Jenner menjadi perhatian utama Haaland. Gelandang muda itu dianggap tampil sangat tenang dalam menguasai bola, bahkan ketika dikepung oleh 2 hingga 3 pemain Mali sekaligus. Haaland mengatakan bahwa kontrol, progresi, dan penempatan posisi Ivar merupakan kualitas yang biasanya dimiliki pemain yang sudah matang di level senior. Ia mengaku beberapa kali menonton ulang momen-momen tertentu dari pertandingan hanya untuk melihat pergerakan gelandang Indonesia tersebut. Selain lini tengah, Haaland juga menyoroti gaya permainan cepat dengan kombinasi umpan-umpan pendek yang diperagakan Indonesia. Menurutnya, pola seperti itu sangat sulit dikuasai oleh tim muda karena membutuhkan pemahaman ruang dan timing yang sempurna. Ia menyebut bahwa gaya modern yang ditampilkan Indonesia U22 mengingatkannya pada tim-tim Eropa yang sudah berkembang secara taktik. Hal tersebut, menurut Haaland, adalah sinyal bahwa Indonesia memiliki masa depan cerah. Haaland juga turut menyoroti kerasnya permainan yang ditampilkan Mali U22 sepanjang laga. Ia menyayangkan beberapa pelanggaran keras yang dinilai merusak ritme pertandingan, terutama momen ketika Rehan Hanan dilanggar saat mencoba melakukan penetrasi. Menurut Haaland, pelanggaran seperti itu menunjukkan bahwa Mali kewalahan menghadapi pergerakan cepat pemain-pemain Indonesia yang terus menekan. Ia bahkan menegaskan bahwa jika Mali bermain lebih bersih, Indonesia berpeluang besar memenangkan pertandingan. Masuk ke jalannya pertandingan, Indonesia berhasil mengimbangi Mali dengan skor 2-2. Meski kebobolan lebih dulu, Indonesia menunjukkan perkembangan besar dibanding leg pertama. Gol penyama kedudukan dari Mauro Zylstra menjadi titik balik bagi tim. Pada babak kedua, Indonesia tampil lebih percaya diri. Kombinasi serangan yang dibangun dari sisi kanan hingga ke tengah membuat Mali beberapa kali kehilangan keseimbangan. Momen ini dimaksimalkan dengan baik oleh Rafael Struijk yang mencetak gol kedua Indonesia. Struijk tampil sangat tenang ketika menerima bola hasil umpan tarik. Dengan satu kontrol, ia langsung melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihentikan kiper Mali. Haaland menyebut finishing Struijk sebagai salah satu aksi yang sangat matang untuk pemain seumurannya. Indonesia hampir menambah gol pada menit-menit akhir ketika Rehan Hanan dijatuhkan di depan kotak penalti. Tendangan bebas Donitri membentur tangan kiper Mali, namun bola rebound gagal dimanfaatkan. Haaland menyebut peluang ini sebagai bukti bahwa Indonesia masih berpeluang mengunci kemenangan. Di sisi lain lapangan, Dava tampil sebagai pahlawan ketika melakukan penyelamatan krusial di masa injury time.
Refleks cepatnya menggagalkan peluang emas Mali untuk membalikan keadaan pada pertandingan ini. Publik bukan hanya tertarik pada hasil, tetapi juga pada perubahan drastis dalam permainan Indonesia. Pelatih Mali U22, Fousseni Diawara, menjadi salah satu orang yang paling terkejut. Diawara mengatakan bahwa Indonesia pada leg kedua tampil seolah-olah adalah tim berbeda. Struktur permainan yang jauh lebih rapi membuat Mali kesulitan mencari celah untuk menyerang, sesuatu yang sangat berbeda dari leg pertama. Ia memuji keputusan pelatih Indra Syafri yang mengubah formasi dari 4-3-3 menjadi 4-3-1-2. Menurutnya, perubahan itu bukan hanya keputusan taktik, tetapi bentuk keberanian seorang pelatih yang memahami kondisi timnya dengan sangat baik. Diawara menyoroti bagaimana dua striker Indonesia, Mauro dan James, mampu memberikan tekanan konstan pada barisan belakang Mali. Pergerakan mereka membuka ruang bagi gelandang serang yang beroperasi dengan sangat aktif di area depan. Di sektor pertahanan, Diawara memuji 4 bek Indonesia yang tampil sangat dewasa. Mereka mampu membuat Mali frustrasi karena serangan cepat yang biasanya menjadi kekuatan utama Mali justru hilang di laga ini. Ia bahkan mengatakan bahwa dua penyerang andalannya, Wilson dan Sissoko, tampak kebingungan karena sulit menembus pertahanan Indonesia yang tampil seperti tembok kokoh. Selain itu, Diawara memberikan highlight pada chemistry trio gelandang Indonesia, Ifar, Raihan, dan Doni, yang bermain seperti satu unit yang sudah bertahun-tahun bersama. Ia mengatakan bahwa ketenangan Ifar, mobilitas Raihan, dan kreativitas Doni membuat Mali tidak bisa mengatur ritme permainan. Indonesia, menurutnya, menguasai lini tengah hampir sepanjang pertandingan. Rafael Struijk, yang berperan sebagai playmaker, menjadi pemain yang membuat Mali paling kewalahan. Gerakannya sulit ditebak dan ia selalu berada di posisi yang tepat untuk membuka celah serangan. Suplai bola dari lini tengah ke lini depan yang semakin lancar membuat Indonesia tampil seperti tim yang penuh percaya diri. Sesuatu yang diakui Diawara tidak terlihat di leg pertama. Menurut pelatih Mali tersebut, Indonesia U22 menunjukkan disiplin dan kecerdasan taktik yang jarang dimiliki tim usia muda. Ia bahkan mengatakan bahwa Indonesia dapat menjadi salah satu kandidat juara SEA Games jika bermain dengan gaya seperti ini. Pada akhirnya, baik Haalan maupun Diawara memberikan kesimpulan yang sama. Indonesia U22 telah berkembang jauh melampaui ekspektasi banyak pihak. Mereka bukan hanya bermain sebagai tim muda, tetapi sebagai tim yang siap bersaing dengan negara kuat lainnya.